Oke, selamat datang kembali di channel gua, channel Getlux. Di sini hari ini gua bakal bahas sesuatu yang berbeda dengan orang yang sama. Ya, bukan orang yang sama persis sih, tapi orang yang sama itu adalah Dava. Iya. Gimana Dap? Kabar Dap? Kabar Kalau gimana Dap? ya gue Halo. lagi agak sedikit pilek. Oh, pilek. Ya udah, oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan tentang grup-grup idola, namun tentang bola asik. Prediksi tentang UEFA Champions di leg kedua dan juga apa sih? Iya, prediksi tentang di leg kedua UEFA Champions dan siapa aja yang bakal lolos ke 8 besar UEFA Champions League. Oke, ya kan Yang benar? katanya apa quarter finalnya itu cuma satu leg ya? Ya, quarter finalnya katanya cuma satu leg dan itu dilakukan di laga kandang dari tuan rumah yang nanti kepilih gitu loh. Sampai juga finalnya, iya, sampai semifinal, sampai final juga bakal satu leg juga kayaknya. Katanya sih gitu. Oke oke. Ini jadi di 16 besar ini yang lolos siapa aja sih? Yang match kemarin itu kalau nggak salah ada 16, oh ya, kita mulai dulu dari situ ya yang kali ya. sebelumnya itu. 16 besar yang lolos itu udah ada 4 tim. Yaitu ada Atalanta yang udah menang lawan Agregatnya berapa tuh? Valencia dengan skor agregat 8-4. 8-4. Terus yang kedua Ya, terus ada Atletico Madrid yang menang lawan Liverpool dengan agregat 4-4-2. Terus itu yang ada, wow banget tuh ya hasilnya tuh ya. iya, iya, yang mengejutkan lah ya, mengejutkan semua orang gitu loh. Terus abis itu ada RB Leipzig yang menang lawan Tottenham 4-0. Ya, Tottenham Iya iya. sangat-sangat mengejutkan, tiba-tiba kalah di awal ya. Terus Iya betul betul. yang terakhir ada Paris Saint-Germain yang menang melawan Dortmund dengan skor tipis 3-2. Ya, Nggak diduga banget ya hasil-hasilnya itu ya. iya, nggak diduga banget, parah. Apalagi Liverpool sih, ya Liverpool yang tadi dibilang mengagetkan sih, juara UEFA Champions League sebelumnya malah kalah di tangan Atletico Madrid, yang Iya dimana betul. timnya itu ya udah hitam banget itu kan, sangat-sangat Iya iya. wah, tiba-tiba kalah gitu. Nah, perlu diketahui selain 4 tim tadi masih ada 8 tim lagi ya kalau salah ya. Iya benar. Ya, 8 tim lagi yang akan bertanding di leg kedua karena corona ini gitu kan. Yang pertama ada Juventus lawan Lyon. Yang pertama di Itu leg pertamanya itu kalau ya, nggak salah 1-0 ya? iya, 1-0 satu di kosong Lyon. di Lyon. Ya. Lyon menang laga kandang. Terus di pertandingan kedua ada yang superior di sepak bola, yaitu adalah Manchester City dan juga Real Madrid. Yang Ya dimana ini di sini skornya itu Manchester City 2, Real Madrid 1 ya. ya, tapi Manchester City diunggulkan karena menang laga tandang. Jadi dia pas Oh di iya home. benar. Terus yang ketiga ada klub kesayangan gue, Chelsea dan juga Bayern Munchen, yang sayangnya Chelsea di leg pertama kalah terbantai lah ya, terbantai 3-0 dengan Bayern Munchen di di Kandang sendiri. di kandang sendiri, bahkan juga di kandang sendiri. Wow. Yang Waduh. yang keempat ada Barcelona dan juga Napoli, ya ini sengit lah satu-satu ya kan. Ya benar. Satu ya. Nah, kita sekarang bakal bahas terfokuskan ke pertandingan yang ini nih, yang leg kedua ini nih. Menurut kita, Menurut lo itu nanti formasinya bisa ganti gak sih di leg keduanya ini antara Lyon ataupun yang lainnya itu? kok kalau dari gua nih, kalau misalkan dari Juventus lawan Lyon ya, mungkin ya. Kita bahas dari Juventus lawan Lyon dulu nih. Kan Ya. karena Lyon itu Juventus itu udah kalah di leg 1, pasti dia bakal mengganti ide gimana caranya buat menjegal usaha Lyon ini untuk golin. Karena misalnya Juventus udah golin 1 misal gitu kan, udah gol 1, Berarti Juventus ya. iya. Tapi maksudnya ada kemungkinan untuk lolos karena di extra time kan. Tapi kalau misalkan Lyon udah golin 1 di nanti Juventus lawan Lyon diunggulkan karena udah menang agregat gol tandang 1, meskipun kejebolan 1 nih, misalkan 1-1. Jadi kan agregatnya 2-1.
Maksudnya ya kita 2-1 di gol tandang gitu. Kalaupun seri juga pasti gol tandang Lyon menang gitu kan. Pasti ada pelatihnya siapa sih gue lupa. Tapi mau Rizzo Sarri pasti udah mempersiapkan semuanya untuk bisa menjegal Lyon biar nggak lolos gitu loh. Menurut gue sih gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue sih kunci Lyon kemarin itu dari formasinya sih. Kemarin itu mereka pakai formasi 3-5-2. Sedangkan kalau Juventus itu 4-3-3. Nah, kemungkinan ada ganti formasi lagi gak nanti? Kayaknya Juventus harus ganti formasi sih. Menurut gue mah gitu. Apa harus rotasi pemain dengan formasi yang sama? Soalnya kalaupun misalnya Lyon pakai berarti tadi lu bilang 3-4-3 ya, lu bilang Lyon. 3-5-2. 3-5-2 berarti kan dia maksimalin di tengah, ya kan? Iya. Dengan 5 pemain. Dan Juventus 4-3-3. 4-3-3. Ya 4-3-3. Berarti kan itu dia mau agresif kan pas dulu dan itu gagal karena mungkin ketahan di tengah. Jadi menurut gua Juventus dengan 3 back dan juga mungkin ganti formasi ke tengahnya juga dikuatin gitu. Gitu sih. Oh iya. Jadi prediksi nanti yang unggul siapa tuh menurut lu? Yang unggul menurut gua adalah mungkin Juventus harusnya. Karena gua percaya bahwa Cristiano Ronaldo masih bisa untuk menunjukkan asanya di sini. Di Liga Champions ini. Kalau menurut gue sih yang lolos nanti Lyon. Lyon, kenapa tuh? Karena dia ini kan di leg pertama ini berhasil clean sheet ya, nggak kebobolan sama Juventus. Iya. Nanti bener. Di leg kedua itu mungkin lebih rapat lagi pertahanannya juga. Bisa juga sih, bisa. Bisa juga nanti dia pakai formasi 4-5-1 lebih rapat lagi. Wah. Atau 4-2-3-1. Iya, bisa ditahan di situ juga ya. Biar nggak ada pergerakan. Sih, kalau prediksi skor kayaknya nggak bisa ya. Tapi kemungkinan yang menang menurut gue itu Lyon aja. Oke. Ya. Oke, lanjut ke Manchester City lawan Real Madrid. Ya kan? Manchester City udah menang agregat 2-1 di leg 1 dan menangnya laga tandang lagi. Ini keuntungan yang besar bagi skuadnya Pep Guardiola karena ya, betul. Iya, karena laga tandang. Ya. Di sini mereka juga pakai formasi yang sama 4-3-3. Untuk di game lawan leg pertama kemarin. Oh, leg pertama iya. Perlu rotasi lagi gak sih itu pemainnya? Untuk dari Manchester City nih? Enggak, khusus Madrid. Oh, Madrid. Karena dia kan ketinggalan. Oh, Madrid pakai 4-3-3 nanti di leg kedua ya? Mereka tandang. Iya. Madrid itu ya 4-3-3 juga ya? Kemarin sama 4-3-3. Sama 4-3-3 ya. Ya mungkin Madrid harus lebih agresif. Kalaupun harus formasinya sama, gue nggak. Mungkin gue bisa membayangkan. Ya dengan formasi yang sama sih harusnya. Tapi dengan pemain rotasi yang berbeda gitu. Asensio kan baru balik lagi cedera tuh kan. Bisa digunakan. Kemarin baru main ya. Ya, dan langsung menggolkan kan. Jadi ya mungkin Asensio bisa dipakai di laga lawan Manchester City. Mungkin aja gitu loh. Mungkin kalau menurut gua dengan formasi yang sama misalkan 4-3-3 tapi Real Madrid harus lebih agresif kalau misalkan mau lolos. Kalau buat Manchester City mungkin lebih ke defensif 3-5-2 lah. 3-5-2 ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Manchester City itu main defensif. Iya ya. Apalagi Pep Guardiola. Jadi formasi yang sama, tapi pemain yang dirotasi. Rotasi lagi. Kayak Real Madrid berarti ya. Kalau menurut gue. Iya. Terus kalau menurut gue itu prediksi nanti yang bakal lolos itu Real Madrid sih. Real Madrid. Karena emang chemistry mereka di UCL itu kental banget. Iya. Kompak banget ya soalnya ya Real Madrid tuh. Iya. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue megang Real Madrid sih kalau untuk leg kedua. Soalnya nggak apalah. Soalnya gue lebih gimana ya? Lebih chemistry-nya juga lebih kelihatan di Real Madrid daripada di Manchester City gitu. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Lanjut ke Bayern lawan Chelsea. Oh ini. Bayern lawan Chelsea.
Boleh disebutkan formasinya leg 1 tuh gimana sih? Leg 1 di Chelsea itu pakai formasi 4-3-3. 4-3-3 dengan strikernya Abraham ya kalau salah ya? Masih Abraham kan ya? Iya. 4-3-3. Kalau Bayern itu pakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3. Di leg 1 ya? Iya, leg pertama. 4-2-3-1. Jadi Bayern lebih mendominasi sih permainan kemarin. Iya. Dan ya. Dan mungkin untuk leg kedua ini Chelsea harusnya lebih agresif ya. Apalagi dengan kebobolan 3 gol gitu. Itu sangat-sangat mustahil untuk lolos. Kalau kita lihat tapi waktu itu juga Chelsea pernah kalah lawan Ajax di group stage itu dari 4-1 jadi mereka jadi 4-4 gitu kan. Dengan Reece James golin dan lain-lain gitu. Itu juga mungkin adalah modal besar, berarti ada kemungkinan besar untuk Chelsea bisa mengalahkan Bayern Munchen di kandangnya mereka. Cuman karena laga tandang, jadi ada susah juga gitu kan. Karena supporternya Bayern Munchen tanpa penonton. Kan lewat ya sih. Ya meskipun lewat Zoom juga sih. Tapi ya udah. Tanpa penonton juga sih ya. Ya menurut gue itu sih Chelsea harus mengubah formasi dan juga rotasi pemainnya juga sekalian. Jadi mungkin mereka akan memakai 3-4 2-1 juga bisa. 3-4-2-1 tuh. Gitu. Prediksi yang lolos siapa? Bayern Munchen meskipun gitu ya. Gue lebih memprediksikan Bayern Munchen untuk lolos. Meskipun gue terus pengennya tuh Chelsea lolos gitu loh. Tapi kayaknya tren untuk usia tahun ini Inggris itu bener-bener di bawah itu banget ya. Di bawah apa namanya? Performa banget. Soalnya untuk tahun lalu kan Liverpool sama Tottenham dan juga Arsenal sama Chelsea di UEFA Champions dan UEFA Euro. Kalau yang sekarang tuh kayak dari awal udah Inggris udah kalah gitu loh. Jadi gue lebih mendukung ke arah Bayern. Meskipun gue berharap Chelsea lolos. Ya udah, lanjut ya. Lanjut ke Barca sama Napoli. Nah, ini kan tim kesayangan udah. Gimana? Formasi? Ya di sini sih kualitas formasinya itu sama-sama 4-3-3 juga. Kalau menurut gue itu sih Napoli kan kemarin baru menang Coppa Italia. Iya. Ada percaya diri yang lebih ya. Iya, itu dia. Apalagi jadwal pemainnya ini padat banget. Di Barcelona ini 3 hari sekali mainnya. Iya sih. Karena Kokona juga kualitas pemainnya juga meragukan sih sebenarnya. Mau lolos atau enggak, tapi seenggaknya nanti di leg kedua itu di home sendiri. Mungkin ada suatu energi lebih lah untuk bisa lolos. Jadi, tapi ya 50-50 sih kalau menurut gue. Gak optimis juga. Dan juga emang Napoli juga ini timnya juga agak mengejutkan juga sih ya. Iya benar. Ya karena kita lihat kemarin dia menang juara Coppa Italia dengan mengalahkan Juventus gitu kan. Iya. Meskipun di luar dugaan. Di luar dugaan makanya. Emang ini sangat susah untuk diprediksi sih. Tapi kalau misalkan banget. Kalau misalkan lihat dari pemainnya ya, dari pemain kan gue dengar pemain dari Spanyol sama Italia kan perbedaan gamenya juga beda kan. Gue lebih memilih untuk ke Barca untuk lolos untuk lolos ke 8 besar gitu kan. Iya benar. Semoga aja bisa lah ya. Ya semoga lolos deh. Chelsea juga semoga lolos. Meskipun kemungkinan besarnya kecil banget untuk lolos gitu Chelsea. Iya, benar. Susah. 3-0 coy, gila. Ya udah. Terus selanjutnya kita ngapain lagi nih? Nah, kita membahas apa nih selanjutnya nih? Mungkin untuk hari ini itu dulu lah. Kan biar boleh. Orang-orang tuh pada penasaran kan, nanti kita bakal bahas selanjutnya baru yang 8 besar nih. 8 besar tuh misalnya nih Atletico misalkan yang
lawan misalnya lolos Real Madrid gitu kan, atau siapa kayak gitu kan. Baru kita nanti akan bahas lagi siapa yang bakal menang lolos untuk keempat besar gitu. Oke, Iya oke. kan? Ini juga nanti pas dari quarter final itu, semifinal sama finalnya itu cuma 10 hari itu kalau nggak salah. Oh, jadi Cepet banget. bener-bener dimajuin semua ya, bener-bener dipadetin gitu ya. Dipres banget, iya. Dipres banget ya. Ya. Dan di sini juga sebenarnya UEFA Champions League ini untuk tahun ini kan karena COVID ini jadi karena satu leg juga kan, jadi bener-bener misalkan Kalau siapa quarter final itu 2 leg. quarter final masih 2 leg ya? Iya, Bukannya masih. Yang semifinal cuma 1. yang kita bahas, oh iya. Masa? Iya kan? Bentar. Coba cek di Google. Perempat final dan semifinal akan dimainkan satu leg, cuy. Jadwal barunya kan dimulai pada tanggal 8 Agustus. Terus perempat final dan semifinal akan dimainkan satu leg. Dan dipusatkan ke Lisbon. Jadi udah langsung ke Lisbonnya. Ke final UEFA Champions, ke tempat final UEFA-nya. Dari yang informasi paling baru ya, nggak tahu yang paling baru lagi, maksudnya yang paling baru gue dapetin tuh semifinal sama perempat final tuh satu leg doang. Jadi tim-tim harus bisa untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa melatih siapa lawannya gitulah. Kalau di lu emang 2 leg ya dapet? Apaan? Yang lu dapetin infonya berapa Yang leg? gue dapat dari website ini, quarter final itu babak 8 besar UCL leg 1 dan leg 2 digelar tanggal 12 sampai 15 Agustus di Lisbon. Semifinal Baru satu leg. digelar pada tanggal 18 sampai 19 Agustus di Lisbon. Itu cuma satu leg itu. Iya. Nah, final tanggal 23 Agustus di Lisbon juga. Oke. Udah mungkin ada kesalahan, keberbedaan informasi udahlah ya. Yang penting Ya. Mungkin nanti kalian bisa cari sendiri ya, bisa cari informasi. sendiri lah ya. Tapi intinya finalnya udah pasti 23 Agustus. Udah dipastikan. Dan Ya. mulai UEFA lagi itu tanggal 7 atau 8 Agustus. Tergantung leg kedua dimainkannya pas kapan tuh. Iya. Udah mungkin segitu dulu kali ya, Dapeh. Ya cukup. Karena kita yang membahas cuman ini siapa yang bakal lolos ke 8 besar gitu. Untuk nanti yang bakal lolos ke 4 besar, kita tunggu hasil dari 8 besar ini. Jadi, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Dislike kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi, ya, jangan lupa share juga. And see you on my next video. Thank you.